Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi yang ketiga, di mana ini adalah rentetan lanjutan dari tayangan kita pada bagian 1 oleh Pak Wid, bagian 2 oleh Pak Pur, dan ini adalah bagian 3. Sebetulnya ini kegiatan yang ketiga ini kita mulai pada hampir jam 10 malam ya, dan dilanjutkan dengan diskusi secara umum, dan bahkan Mbah Bejo dan beberapa rekan-rekan itu sampai lupa waktu, sudah sampai jam 3 itu belum selesai melakukan diskusi. Tapi ya alhamdulillah di sini pemanfaatan waktu 10 hari terakhir Ramadan ini benar-benar semoga menjadi manfaat bagi kami semuanya. Dan setelah itikaf itu berlangsung, kemudian diskusi, kemudian paginya sebetulnya masih ada acara, yaitu Patrap Gerak Rasa. Namun karena satu dan lain hal kita tidak menayangkan acara tersebut. Namun sebagai penutup kemarin itu adalah live streaming oleh Pak Pur yang sudah tayang dari channel Pak Setio Purwanto. Nah, ini adalah penutupan dari acara kita pada kemarin. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Bejo ini memberikan tambahan wawasan, dan pada pribadi saya sendiri pun ini belum pernah saya dengar, baru kali ini saya dengar. Terima kasih. Selamat mencermati, memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Bejo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, ini jamnya masih jam 21.47, masih sore. Masih sore tapi kok kita konyer kabeh. Kita santai, Pak. Jangan sambil ngemil, sambil minum, sambil terserah, bebas. Nanti prakteknya pas itikaf baru nggak ngemil. Yang penting santai. Belajar ketawitan itu jangan tegak. Belajar sadar Allah kok medeng-medeng ini aku wedi. Soalnya saya ngomong ora lucu. Akhirnya ngantuk. Curhat. Ini nyantai-nyantai aja. Jadi kita belajar sadar Allah itu harus enjoy, harus damai, harus tenang, jangan stres, jangan tertekan, jangan terpaksa, jangan tergantung pada apapun ya, hanya pada Allah. Jadi kalau kita bergantung pada Allah, maka kita akan damai, tenang, tentram. Mangane ndonga iki kudu Gusti Allah, njaluk apa-apa Gusti Allah. Jangan njaluk apa-apa ning kodam ning ali-ali iku, ali-ali iki jare. Lek gak nganggo ali-ali, wah hilang kepercayaan. Wis ali-aline dinggo, wow mlaku iso ngene, Pak. Lha iki sadar kodam, sadar Allah. Makanya saya sarankan pada Bapak Ibu semua, kalau sadar Allahnya belum kencang betul, ya, sadar Allahnya belum mancap betul, wis nggak usah pakai golongan gini-gini keris apa-apa, hindari dulu ya. Yang gini-gini dihindari dulu. Ini dikasih semua, Pak. Ada yang dikasih Habib, ada yang dikasih teman dari Jakarta. Semua ini dikasih jamaah-jamaah ini. Di rumah masih banyak, Pak. Wis tak ada ya. Ada isinya batu ini. Ada yang ngasih, saya dibukakan kotak. Wis milio Pak Jen. Saya milih yang cukup. Ini wajah ini bagus untuk ini, wis nggak peduli, tak anggur apa, cukup ya wis, mau golek sing pas kalau dirijiku ya itu sudah. Nanti kasih alhamdulillah, namanya amanah. Ini konco-konco dijalui, ojo iki amanah.
Amanah kok dijaluk. Jadi saudara paling penting melatihnya dengan DN. DN itu yang pertama kita belajar duduk seperti patung. Seperti patung. Saya dulu pernah di Cirebon beberapa mubalek kiai belajar zikir nafas karena di pesantren. Hari pertama hanya tak latih duduk, Pak. Hari pertama. Ini belajar, pengen DN, jenengan langsung DN. Itu ada mubalek, ada macam-macam lah. Mau belajar zikir nafas, saya duduk dulu. Duduk setengah jam. Duduk diam seperti patung setengah jam. Ini semua nangis. Belum 10 menit. Aduh, baca. Langsung belum Pak. Saya bilang gini, Bapak banyak penyakit. Banyak penyakit. Asam urat, kolesterol, macam-macam. Iya enggak? Iya, iya. Makanya sekarang duduknya harus dilatih terus. Hari kedua masih saya latih duduk, Pak. Hari ketiga baru saya tambahi zikir Allah. Karena hari kedua belum kuat 30 menit. Hari ketiga kuat, alhamdulillah. Jadi duduk seperti patung itu kalau tidak dilatih ya susah. Wong tadi aja ada yang sudah duduk seperti patung. Kalau mampunya bersila ya bersila, mampunya gitu. Wis mbuh dicokot nyamuk, mbuh gatel, mbuh kupinge dileboni orang-orang, mbuh wis meneng. Meneng. Sampai saiki ora enek ceritane wong mati mergo DN. Sampai sekarang belum ada. DN terus mati gitu. Karena ada yang jamaah yang mau masuk fana, nyawanya kayak dicabut, Pak. Gue takut. Itu nggak main itu orangnya ada di sini. Takut lah. Gak dicabut, gak cabut nyawanya. Jadi kita latihan duduk diam seperti patung itu dilatih. Karena kita harus mematikan jasad. Jadi kita belajar mati sakjroning urip. Sing urip apa nih jiwane? Sing urip jiwane. Berarti jasadnya dimatikan. Jadi wong mati masa udik-udik ngene, Pak? Enggak. Wong mati udik-udik ini dene bocah. Mati ora oleh babang dene bocah. Ya duduk diam aja. Mbuh gatel, mbuh kebas, mbuh dileboni orang-orang, diam aja. Mbuh panas, mbuh dingin. Diam aja, jangan enggak apa-apa, jangan jawab. Enggak ada. Tapi kalau jenengan misalnya gatal, terus fokusnya di gatal. Aku tak nyadari gatal, kulitku gatal. Fokus nih gatal, tambah gatal, Pak. Sadari terima ABK. Jadi sadari terima ABK. Mengapa menerima? Jangan dilawan. Kukur-kukur itu namanya melawan, Pak. Gatel tompo ae ben, susilan dhewe. Gatel dikukuri gue gak terima itu sudah. Terus posisi punggung tegak, Pak. Posisi punggung walaupun duduk bersila. Ini. Kalau jenengan mampunya bersila misalnya, ya sudah begini. Jangan begini, Pak. Udah DN tapi bro.
itu nggak akan pernah bisa silatun. Rumongso silatun iya, merasa silatun iya, tapi silatun bener enggak. Karena apa? Untuk silatun itu butuh saraf-saraf ini normal. Peredaran darah ini mulai dari bokong pantat ya sampai kepala. Sarafnya normal, peredaran darah normal. Silatun gampang. Jangan begini, ini kejepit Pak. Ini kejepit, ini enggak, ini sulit silatun. Begini saja ya. Kalau kurang pasrah, itu kadang seperti tercekik ini. Ini mau naik lagi saya. Nah, mengapa saya menjelaskan DN? Iktikaf sadar Allah ya ngono kuwi. Ya seperti itu. Jadi iktikaf itu diam dalam kesadaran. Sadar yang bagaimana? Sadar ke Allah, menyadari Allah. Sadar yang menyadari Allah. Jadi diam dalam kesadaran. Iku pengertian ini sing gawe aku dhewe, Pak. Saya sendiri, definisi saya sendiri. Jadi diam dalam kesadaran. Ketika jenengan DN, dulu Allah naikku, Allah naikku, wis gak iso naik neh. Wis maksimal jenengan gak bisa naik lagi. Diam di situ, itu namanya iktikaf. Apa sih Allah ora. Diam ya wis, ora usah ngomong, ora usah batin apa-apa, ora usah diam. Kalau bisa naik, dinaikkan lagi. Bisa naik, naikkan lagi. Naik sampai maksimal jenengan. Di situ diam. Ini sing naik apa itu jiwane. Kesadarannya semakin tinggi. Kesadarannya semakin tinggi. Ini mengapa? Ya saya menjelaskan sharing pengalaman Pak ya. Ini saya cuma sharing pengalaman selama beberapa tahun yang lalu saya belajar itikaf di masjid bersama Pak Pur, sebelumnya juga bersama beliau 3 tahun yang lalu, mulai 3 tahun yang lalu ya. Ini pengalaman itikaf ini yang saya share ke jenengan. Jadi itikaf itu bukan baca Quran ya harus baca Quran. Ya bukan pengajian ya pengajian. Bukan sholat malam ya sholat malam, bukan itikaf. Itikaf itu ya diam dalam kesadaran. Jasadnya diam, jiwane silatun ke Allah, istiqomah puncak diam, semua diam. Nah, kapan itikaf dilakukan? Itikaf dilakukan itu Rasulullah biasa melakukan 10 hari terakhir. Tapi apa mau ngono kuwi tok? Bapak Ibu tiap hari itikaf nggak apa-apa, boleh. Kapan waktunya terserah. Dalile apa jenengan golek dhewe Pak. Wis ning kene iki sampeyan buka Google dalil itikaf metu Pak. Metu semua Pak. Jadi penak wis aku ora usah dalil jenengan duwe HP dhewe-dhewe to. Ku golek dhewe-dhewe. Itu wis dalil opo ya aku dari ngomong. Dalil. Makanya saya kalau gini nggak pernah dalil. Soalnya ya ora hafal. Pengen dalil buka iki Pak. Dalil Bu Allah metu dari mocon. Zaman teknologi ya otak taruh sini aja. Itu bisa dibuka, bisa dipelajari, akhirnya kita paham. Tapi saya sharing pengalamannya. Jadi ketika kita itikaf, kalau kita sudah terbiasa zikir nafas, sadar Allah, sudah istiqomah, bukan istiqomah ya, istiqomah, silatunya semakin cepat, perjalanan ke Allah itu semakin cepat.
Karena apa? Jalan-jalannya sudah hafal. Wis hafal iki level siji, nyadari semesta. Sing paling penak iki jenengan nyadari nafas. Wis sadari nafas, sak sadar-sadari, saksikan nafas. Terus nyadari sing gawe nafas. Berarti sudah meningkat. Nyadari nafas. Panjangin nafas sampai sepiro sih saya ini. Sini misalnya. Berarti posisinya dari sampean di sini. Posisi kesadaran sampean di sini. Ya. Nah, ketika sudah sadar Allah dengan posisi di sini, ini kan delok nafas. Kesadaran pun berarti bisa melihat nafas. Nah, ini kemudian kita berjalan ke Allah. Dari sini berjalannya kemana? Ke sini. Jadi posisi kesadaran jenengan nanti di sini. Mulai berjalan, Allah. Di sini pertahankan. Piye caranya mempertahankan? Lihat kesadaran sampean di sini, dilihat. Lihatnya orang delok ini enggak. Ya semua, masa ngomong. Ya raketo, itu posisi kesadaran. Ya sini, di sini. Sudah fokus pada kesadaran. Ini sadar Allah di sini. Kesadaran terhadap Allah posisinya di sini. Ada titik kesadaran sini. Tapi kalau digambarkan ya, jangan kan tahu kembang api ya, biar gitu ya. Jadi di sini biar gitu ke segala arah, ke semua penjuru. Tapi sudah di sini. Ini jangan sampai turun dari tinggi ini. Kalau tarik nafas lagi, ini bisa dinaikkan. Tapi kalau nggak bisa naik, tetap bertahan di sini. Nanti beberapa kali nafas mungkin bisa naik. Kalau sudah naik ini, pertahankan di sini. Ketika posisi dengan waktu menyadari nafas itu ada dalam nafas, ada di sekitar nafas, ya, di atas lah di sini ya. Inilah di sini. Ini bisa melihat nafas. Ketika menyadari Allah yang membuat nafas, yang menafasan kita, kesadaran dengan naik jelas. Berarti sadar Allahnya di sini. Ini startnya di sini. Nah, sadar Allah ini tinggal menaikkan lagi. Terus semampu jenengan. Makanya saya katakan tadi, kalau kita sudah istiqomah, sudah sadar Allah satu nafas, ini melesat, kadang kayak ditarik, wet gitu, kadang melesat. Wah, kepada kesadaran setinggi-tingginya menurut kemampuan jenengan. Lewes pol menang. Sudah dia. Karena apa? Ketika jenengan sudah menyadari nafas, ya, ini tak batasi nafas saya, biar mudah. Sebenarnya bukan nafas saja, tapi tubuh termasuk semesta. Ketika posisi di sini, tersini, ini jenengan sudah masuk dimensi ilahiyah. Kalau betul-betul di sini, sampean orang ning dunya ngene iki nek. Dimensi ini wis dimensi ketuhanan. Di sini ini. Dimensi ketuhanan. Jadi kita masuk dalam kekuatan Allah, dalam zat Allah, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, selebur-leburnya. Nah, di sini piornya gimana? Lebih luas lagi. Kalau tadi ya kembang api ya, saya gambarkan kembang api ben enak dipikir. Sakjane ya ora ngono kuwi. Mosok kaya kembang api ya ora. Tapi ben enak mikir lah. Kok nyelot dhuwur, piore nyelot ombo. Nyelot dhuwur lagi, nyelot ombo lagi.
lagi. Sampai umpama dimensi dunia ini ya, itu sampai antar galaksi. Ya. Sampai lebih besar dari jagat raya yang tak terbatas. Tapi di sini ada semacam apa ya, garis ke atas tembus kemana. Ini pengalaman Pak. Galileo apa ora enek zaman golek Pak wong pengalaman. Mungkin jenengan dapat pengalaman beda. Nah, ketika sudah di atas di maksimal sini, jenengan dia wis menang. Jenengan sudah masuk dalam genggaman Allah. Ibaratnya wis nyawiji ya karo Gusti Allah pada dimensi ketuhanan, menang. Lek wis menang, di situ sampean akan sangat peka, radarnya itu sangat peka dalam menerima ilham-ilham Allah. Berupa apa? Sing tak alami, Pak ya, sing tak alami. Berupa pencerahan. Jadi kita diberi pemahaman ilmu. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah belajar, tapi tahu-tahu bisa. Pencerahan. Yang kemudian petunjuk. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Bisa jadi petunjuk itu sesuai dengan masalah kita. Petunjuk. Kemudian yang ketiga, kekuatan ketauhidan. Jadi kekuatan kesadaran kita itu akan semakin kokoh, ketauhidan kita semakin kokoh. Yang saya pernah juga itu saya diberi tanda perjalanan hidup saya ke depan. Nah, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kayak ada sambungannya. Kalau kita rutin terus 10 hari terakhir kayak nyambung. Semakin perjelas, semakin diperjelas, semakin detail, semakin jelas. Boleh ngono aku tak iktikaf lah ben entuk ilham iki. Aja ngono malah ra entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa. Aku tak iktikaf tangguh biar ben lunas. Ora entuk apa-apa, Pak. Iktikaf itu tanpa pamrih. Iktikaf tidak boleh riak, gak oleh pamrih, gak oleh enek tendensi apa-apa. Wis iktikaf ae. Lah kalau saya punya keinginan gimana? Saya punya hajat gimana? Nah ini kalau biasa saya lakukan sebelum iktikaf dimulai. Pengen ini, pengen selamat, pengen nyarutang, pengen ini, macam-macam. Semua keinginan itu kita sampaikan ke Allah dalam bentuk doa, kemudian pasrahkan ke Allah. Jadi kembalikan ke Allah, pasrahkan, bahkan hidup kita itu pasrahkan sudah ke Allah. Saya gitu, saya menyerahkan hidup saya ke Allah total itu nggak 1 kali 2 kali, setiap ada kesempatan. Wis aku ora njaluk apa wis tak pasrahne urip kuning. Gusti Allah, total kehidupan saya itu enggak 1 kali 2 kali, berkali-kali. Terus aku percaya, yakin, sangat amat yakin, pasrahkan. Lain ngono ora duwe keinginan ini lewat-lewat. Tapi jenengan akan diberi kepekaan menerima kehendak Allah. Oh iki karepe Gusti Allah, iki karepe ego. Piye carane bedane saman alami dhewe. Ora nek diterangne, gedang lagi, pelem lagi, pisang manis, mangga manis. Coba jenengan terangkan, bedanya apa? Bingung Mak, gak iso jelas nih. Gimana caranya? Rasakan sendiri. Itu.
Jadi banyak yang tidak bisa dijelaskan. Sadar Allah itu piye? Kuwi jajane ra kena Pak dijelasne Pak. Lek dijelasne wis masuk pikiran, padahal kesadaran itu ada di jiwa. Kuwi asline ora kena dijelasne. Kaya aku nerani kembang api set pior ngono iki jane yo salah Pak. Ora enak di NITK kok kembang api pior ora enak. Tapi aku piye lek nerangne lek ngono kuwi wis sing tak alami kaya ngono kuwi ya. Seperti itu saya bisa membahasakan. Jadi kalau ada hajat, ada keinginan, sampaikan dulu ke Allah. Kemudian serahkan ke Allah. Sampai plong, sampai entek. Ini adalah hajatku misalnya. Ini hajatku, ini keinginanku. Wajah-wajah. Sekarang saya pegangi berarti masih keinginanku masih ada di diri. Tapi kalau sudah saya kasihkan Mas Hasim, saya nggak punya keinginan di mana? Di Mas Hasim. Permasalahan di mana? Di Mas Hasim. Permasalahan kita dari Allah. Kita mohon kepada Allah, kita kembalikan ke Allah untuk memberikan solusi. Lah wis diserahne kabeh, tondone wis diserahne kabeh, iku plong Pak, terus lali. Terus lali. Lah wis lali mulai ketika. Wah, aku lali ojo-ojo Gusti Allah lali. Gusti Allah ora tau lali. Enggak usah khawatir. Donga sing ora sampean onekne, Gusti Allah paham kok. Opone sing dilawatkan ning batin. Saya sendiri kadang-kadang bingung aku ndonga apa. Gusti Allah wis ngerti kerentekku. Ndonga apa wis ning Gusti Allah wis. Jadi saya terbiasa ke Allah tanpa keinginan habit, Pak. Akhirnya jadi kebiasaan. Terus ning Allah njaluk apa ora njaluk apa. Jadi murni tanpa pamrih, tanpa riak, tanpa tendensi, tanpa njaluk balen. Lek enek riak, enek pamrih, enek njaluk balen, enek njaluk ijol, njaluk ganjaran, njaluk iki, wis ora bakal teko. Ning Gusti Allah ra nggo wontrot wae kabotan ra teko. Nggo bekal wae gone Gusti Allah ora teko kabotan bekal itu. Wis murni fitrah kita kau. Nah niku. Jadi 3 bapak nanti akan saya tuntun lebih cepat dari dia, tapi dengan belajar menang. Iki kok silo kabeh wis. Soale mau wis. Enek ane sik loro sik panas. Balen ini silo kabeh. Tapi kalau ada bantal ini di Padepokan itu ada seperti dibuat pan duduk timpuk apa. Oh, kalau bawa nggak cukup, mobilnya nggak cukup.